Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ivan Ardianto dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di video ini, saya akan membahas bagaimana penerapan algoritma Dijkstra dalam optimasi transmisi data menggunakan protokol router OSPF. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan TCP/IP untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan dalam sebuah jaringan. Protokol ini dirancang dengan menerapkan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap titik tujuan dalam suatu jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra dalam OSPF. Nah, sebelum itu, algoritma sendiri merupakan sebuah algoritma greedy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi atau edge yang bernilai tak negatif. Nah, dalam penerapannya pada OSPF, graf digambarkan oleh topologi jaringan, kemudian router ini sebagai node, kemudian konektor RJ45 atau link ini sebagai edge, dan cost atau biaya pengiriman di sini sebagai weight. Nah, algoritma ini digunakan OSPF untuk menentukan rute terbaik antara dua node dalam jaringan atau dua router dalam jaringan. Nah, algoritma ini bekerja dengan membandingkan bobot atau cost dari setiap link. Nah, yang mana dalam OSPF, cost ini bisa ditentukan oleh bandwidth atau matriks lainnya. Semakin rendah cost, maka akan semakin cepat dan efisien proses transmisi data. Oke, kita masuk ke permasalahan. Tabel berikut merupakan routing table pada jaringan komputer di kampus Tuguran Universitas Tidar yang mencakup gedung rektorat, gedung perpustakaan, dan beberapa gedung fakultas. Kemudian akan ditentukan rute terpendek untuk transmisi data dari gedung rektorat ke gedung perpustakaan dengan menggunakan protokol OSPF dan perhitungan manual menggunakan algoritma Dijkstra. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke software Cisco Packet Tracer, di mana software ini digunakan untuk melakukan simulasi transmisi data menggunakan router OSPF. Oke, nah kita perhatikan dulu dari routing table-nya tadi. Di sini kita perlu router untuk rektorat, FKIP, FE, FT, PSIP, dan perpustakaan. Berarti total kita membutuhkan 6 router. Nah, kita lihat dari router rektorat ini nanti dia akan dihubungkan ke FKIP, FE, dan FT. Oke, kita coba tambahkan router di sini. Kita namai ini rektorat. Oke, kemudian kita tambahkan router untuk FKIP, FE, FT. Kita rename sekarang FKIP, kemudian ada FE, kemudian ada FT. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan setiap pasang routernya ini. Tentunya dengan memperhatikan routing table-nya tadi ya. Sini dari rektorat ke FKIP, dia jaringannya adalah 192.168.1.0/24, interface-nya F0/0 ini untuk rektorat dan interface F0/0 untuk FKIP. Oke, berarti di sini interface kita pilih 0/0 rektorat dan kita juga pilih 0/0 untuk FKIP. Oke, nah di sini sekarang kita coba untuk menghubungkan antara router rektorat dengan FKIP terlebih dahulu. Caranya adalah kita perlu mengkonfigurasikan IP address, kemudian nanti juga kita perlu mengaktifkan router OSPF-nya, protokolnya itu. Ini kita bisa masuk ke CLI, kita nyalakan routernya, kemudian kita lakukan konfigurasi. Nah, karena kita akan merubah tadi karena di router rektorat ini dia menggunakan interface F0/0, maka yang akan kita edit pertama adalah interface A0/0 juga. Nah, kita lihat lagi jaringannya. Di sini dia menggunakan 1.0, berarti IP address untuk
interface ini saya menggunakan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, ini untuk IP address-nya. Kemudian saya masukkan cost-nya, IP OSPF cost. Tadi cost-nya adalah 50. Oke, kita masukkan di sini 50. Enter. Setelah itu kita nyalakan interface-nya, no shutdown. Nah, ini interface-nya sudah nyala. Kemudian kita aktifkan protokol router OSPF-nya. Kita exit dulu. Kemudian kita ke router OSPF 1. Nah, router OSPF 1 artinya nanti dalam topologi ini saya hanya akan menggunakan satu OSPF dan saya beli dia indeks 1. Ini, nah dia udah masuk. Kemudian kita kenalkan jaringannya. Tadi jaringannya adalah 1.0/124. Oke, kita masukkan network 192.168.1.0. Kemudian kita masukkan wildcard-nya 0.0.0.255. Setelah itu kita kenalkan areanya 0. Jadi nanti semua router yang ada di jaringan ini akan saya masukkan di area 0 itu agar mereka bisa saling berhubungan satu sama lain semuanya. Jadi tidak hanya dari rektorat ke FKIP saja, tapi nanti rektorat ke FE dan semuanya lah. Atau nanti dengan router yang tidak terhubung secara langsung. Oke, nah ini dia sudah aktif OSPF-nya, kemudian kita exit. Dengan langkah yang sama, kita konfigurasikan IP address dan kita aktifkan router di FKIP. Ini sama CLI AN enable. Kita konfigurasi terminalnya, kita masuk ke interface FA 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.1 karena dia direktorat itu tadi 1.1, maka di sini saya pakai 1.2. Subnet max-nya sama 255.255.255.0. Oke, kemudian saya masukkan cost-nya IP OSPF cost. Nah, ini sama ya tadi 50. Kemudian kita nyalakan interface-nya, no shutdown. Oke. Kita keluar, kemudian kita nyalakan protokol router OSPF-nya. Router OSPF 1 sama ya. Kemudian network-nya sama juga 192.168.1.0, wildcard-nya 0.0.0.255, areanya juga sama 0. Oke, kita keluar. Nah, tampak di sini teman-teman bahwa yang tadinya panahnya ini berwarna merah sekarang menjadi berwarna hijau, artinya router ini sudah terhubung satu sama lain. Karena kita coba melakukan pengiriman data untuk pengujian. Ini kita lihat, nah ini valid karena dia masih percobaan. Kemudian kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Artinya dari rektorat ke FKIP atau maupun dari FKIP ke rektorat, dia sudah bisa melakukan transmisi data. Nah, kemudian langkah yang sama itu kita terapkan ke seluruh router. Oh ya, ini routernya belum saya tambahkan yang lain ya. Kita kembali lagi ke tabel routing. Untuk FKIP dia nanti akan dihubungkan ke vSIP dan FE. Nah, di sini kan kita belum punya router vSIP ya. Kita tambahkan router vSIP. Sini aja. vSIP. Kemudian FKIP ke FE, vSIP ke perpustakaan. Kan belum ada, taruh di sini. FE. Perpustakaan. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan ya dengan melihat routing tabelnya tadi interface apa yang digunakan. Dari rektorat ke FE F1000. Rektorat FE 10 E F10 F00. Ini juga 10.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi karena di sini masih merah semua, masih belum dihubungkan lah antara router satu sama lain gitu. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi yang sama seperti yang kita lakukan di Rektorat dan FKIP tadi ke semua router yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah saya rapikan ya, topologinya sudah terhubung semua. Di sini ditandai dengan warna hijau semua. Kemudian sudah saya tuliskan keterangan mulai dari jaringannya, interface, kemudian cost-nya ini 50, 10, 40 dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirim data dari rektorat ke perpustakaan. Nah, apabila kita hanya melihat sekilas, kita bisa mengasumsikan bahwa rute tercepat untuk mengirimkan data itu bisa melalui rektorat, kemudian ke FT, kemudian ke perpustakaan, atau rektorat, kemudian ke FE, kemudian ke perpustakaan. Ini sekilas ya teman-teman. Tetapi kita akan melihat bagaimana OSPF, protokol OSPF ini bekerja. Kita mencoba untuk mensimulasikannya. Kita kirim data dari rektorat ke perpustakaan. Oke, kita play. Nah, kita lihat direktorat ke FE, kemudian dari FE dia akan menuju ke FKIP, dia akan naik. Nah, dari FKIP dia menuju ke FISIP, kemudian dari FISIP dia ke perpustakaan. Nah, tapi ini belum selesai, masih in progress karena untuk pengiriman data untuk pengujian seperti ini harus bisa mengirim dua arah gitu. Dia akan coba kembali lagi ke rektorat. Oke, nah karena dia sukses untuk kembali lagi, maka pengiriman datanya berhasil. Gitu teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa rutenya adalah dari rektorat, kemudian ke FE, kemudian ke FKIP, kemudian ke FISIP, kemudian ke perpustakaan. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena apabila kita men-tracing ya, kan tadi pemilihan rute terpendek. Nah, terpendek di sini itu sebenarnya bukan yang paling pendek jaraknya, akan tetapi yang paling kecil cost-nya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa semakin kecil cost-nya maka semakin cepat dan efisien data itu akan terkirim. Di sini tadi kan dari rektorat, dia diharapkan dengan 3 pilihan jalan nih, cost 50, cost 10, cost 40. Nah, melalui algoritma kita maka dia akan memilih mana yang lebih kecil, mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini kan 10, maka dari sini dia akan mengambil 10. Nah, setelah itu dari sini dia diharapkan dengan 2 pilihan. Ada yang ke FKIP, ada yang ke perpustakaan. Yang ke FKIP dia cost-nya 20, tapi untuk ke perpustakaan dia masih ada cost 20, ada cost 15. Kemudian untuk ke FE dia membutuhkan cost 80. Nah, dia akan sekarang kita coba kalau dari FE, FKIP, FISIP, perpus nih totalnya adalah 20 tambah 20 tambah 15, 55, ditambah tadi di sini 10, 65. Tetapi jika dari FE langsung ke perpustakaan, totalnya adalah 80 ditambah 10, 90. Otomatis akan lebih kecil cost-nya apabila kita melalui FKIP. Nah, maka dari itu yang dipilih jalurnya adalah yang melalui FKIP. Jadi itulah penerapan Dijkstra dalam OSPF. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan algoritma ini dengan bantuan tabel. Ini adalah tabelnya teman-teman, dengan keterangannya A itu rektorat, kemudian B itu FKIP, C itu FE, D itu FT, E itu FISIP, dan F perpustakaan. Karena di sini kita akan melakukan transmisi data atau pengiriman data dari rektorat menuju perpustakaan, maka yang jadi node awal yaitu adalah router rektorat A. Nah, jarak dari A ke A ini kan tentunya 0 ya, A. Kemudian cost dari A ke B, cost dari rektorat ke FKIP 50, kita tulis 50 A. Kemudian dari rektorat ke FE ada 10, tulis 10A. Kita ke rektorat ke FT, sini 40 A ya. Kemudian rektorat ke FISIP. Nah, karena rektorat dan FISIP ini tidak terhubung secara langsung, maka jaraknya adalah tak terhingga. Oke, nah jaraknya adalah tak terhingga. Kemudian dari rektorat
ke perpustakaan, cost-nya adalah, nah dia juga tidak terhubung secara langsung, maka dia juga tak ya, ini teman-teman. Kemudian dari baris pertama ini kita cari mana yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah 0A ini ya, kita tandai, kita bisa highlight seperti ini. Kemudian kita cari lagi manakah yang lebih kecil selain 0. Setelah 0, nah maka 10 ini dia notnya ada di C, maka kita permanenkan C ini sebagai not awal. Oke, kemudian hal yang sudah dipilih kita skip. Dari kita mau mengirim ke B melalui C, kita mau mengirim ke B melalui C, berapa kosnya? 10 tambah 20, 30. Nah 30 ini kan lebih kecil dari 50, maka kita tulis 30 melalui C. Oke, ini sama 10A, kemudian ke D. Nah dari FE ini sama D itu kan FT ya, dia tidak terkoneksi atau terhubung secara langsung, maka dia tak hingga gini. Kemudian dari FE ke FISIP sama ya, dia tak hingga. Yang dari FE ke perpustakaan, oh ini ada malah direktorat FE perpustakaan, berapa kosnya? 90. Oke, kita tulis 90, jalurnya adalah C. Baris ini kita lihat manakah yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 10A. Oke, kita tandai. Manakah yang paling kecil lagi? Antara 30 dan 90, kita ambil yang 30. 30 ini notnya B. Kita tulis, maka kita patenkan B sebagai router awal. Oke, dari B ke B, kita tulis lagi aja 30 C. Oke, selanjutnya yang C ini karena dia sudah dipilih, maka kita skip. Kita ke D. D. Nah dari FKIP ke FT, nah dia kan tidak terkoneksi secara langsung, maka sekali lagi dia tak hingga. Kemudian dari FKIP ke FISIP, oke ya, ke FISIP ini kan costnya 20. Tadi dari C dia sudah pakai 30 tambah 20, berarti sini 50. 50 jalurnya adalah B. Oke, 50 melewati B. Oke, kemudian kita ke F melalui B. Ke F melalui B. Ternyata tidak terhubung secara langsung, berarti dia tak hingga. Nah, tetapi tak hingga dan 90 kan lebih kecil 90. Kita tulis yang 90. Oke. Nah, dari baris ini yang bisa kita ambil sebagai yang paling kecil adalah yang ini ya. Ini kita tandai, kemudian manakah lagi yang paling kecil antara 50 dan 90? Intinya 50 dengan notnya E. Maka E kita jadikan not awal nih di sini. Kita permanenkan. Kemudian di sini kita skip. Nah, kita coba dari E ke D, dari FISIP ke FT. Nah, di sini tidak ada koneksi lagi. Kita gunakan tak hingga. Kemudian dari E ini sama 50B. Sekarang kita mau mengirim ke perpustakaan melalui E FISIP. Tapi tadi sudah 50 melalui FISIP tambah 15 jadi 65. 65 sama 90 lebih kecil 65, maka kita tulis yang 65, jalurnya adalah E. Gitu. Kemudian dari sini kita lihat manakah yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah B, kita tandai. Terus kemudian setelah itu manakah lagi yang lebih kecil, yaitu ini 65 jadi F. F kita semuanya. Kemudian di sini 65 E. Oke. Ya, kita tandai di sini. Oke, jadi di sini 65E, kemudian kita tandai. Nah, jadilah. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa jalur ya yang di sini yang sudah kita tandai. Sekarang kita coba breakdown, kita ambilnya dari belakang ya. Yang pertama ini E. E dia ke B. E dia ke B. Kemudian dari B dia ke C. Kemudian dari C ini dia ke A. Berarti E, B, C, A. Nah, kita
urutkan dari A, C, B, A, B, kemudian E, A, C, B, E. Sekarang coba kita lihat. A, rektorat, kemudian C, FE, kemudian B, FKIP, kemudian E, FISIP, baru nanti dia akan sampai ke perpustakaan. Nah, rute E ini ternyata sama dengan rute yang tadi kita simulasikan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer atau dengan kita mensimulasikan menggunakan router LSPF. Oke, jadi dari sini kita melihat bahwa hasil yang diperoleh itu rutenya adalah sama, sehingga benar bahwa protokol SPF ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan router tercepat pada transmisi data. Oke teman-teman, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penerapan algoritma Dijkstra dalam protokol routing OSPF memungkinkan optimasi pengiriman data melalui pemilihan jalur terpendek antar router dalam suatu jaringan. Nah, algoritma ini menghitung rute dengan cost terendah dari router sumber ke router tujuan, sehingga OSPF dapat memaksimalkan efisiensi bandwidth dan kecepatan transmisi data. Dengan begitu, algoritma Dijkstra terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan jaringan di dunia nyata, khususnya dalam memastikan rute yang optimal untuk pengiriman data. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.